Kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk istiqomah di dalam mengkaji ayat Allah dan sunnah Rasul. Mudah-mudahan sungguhan kita di dalam mengkaji firman Allah dan sunnah Rasul itu betul-betul diberi kepahaman yang hak terhadap agama kita sendiri, dan juga kita diberi kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang keimanan kita. Kita cek lagi, kita lihat lagi, kita koreksi lagi keimanan kita seperti apa. Ya, jadi dulu pernah kita singgung ya, bahwa di dalam surat Hujurat ayat 14 itu, di situ Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Fa'in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim." Mari dibaca Mas ya, pertemuannya. Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk." Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ayat ini diturunkan Allah kan untuk kita semuanya. Ya, kita tidak perlu berpaling. Arab Badui itu orang-orang yang turun naik gunung di Arab Saudi sana, tidak seperti itu. Tetapi ayat ini untuk kita. Oleh karena itu kita lah yang sering mendapati diri bahwa diri kita beriman. Ya, tetapi apakah betul kita itu beriman? Barangkali kita itu seperti apa yang dikatakan oleh Allah itu, ya, baru aslamna, baru sampai tingkatan kami tunduk, ya, kami Islam gitu aja, tunduk menyerah kepada Allah dan gitu. Anda punya kekuatan untuk menentangnya tentu saja. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi hakikatnya iman itu belum masuk ke dalam hati kita masing-masing. Nah sekarang mari kita cek, kalau memang iman itu sudah masuk ke dalam hati kita masing-masing, mari kita koreksi, mari kita lihat. Ya, karena keimanan itu tidak akan dicampur adukkan dengan kekafiran. Rasulullah sendiri mengatakan begitu. Tidak mungkin akan dicampurkan adukan dengan kemunafikan, dan gitu ya. Maka mari kita cek, apakah kita masih di dalam diri kita masih ada sifat-sifat kemunafikan itu. Ya, idza hadatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, itu apa masih ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, kalau di dalam diri kita masing-masing masih ada indikator kemunafikan seperti itu, ya mestinya segera kita hilangkan, kita buang. Ya, idza hadatsa kadzdzaba. Yang ketika berkata dusta, apakah kita masih dusta, masih berbuat bohong? Ya, apakah kita masih menipu? Ya, nah kalau kita masih berbuat bohong, masih menipu, ya masih berkata dusta, ya itu artinya sebenarnya iman belum masuk ke dalam hati kita. Ya, kalau iman itu betul-betul sudah masuk ke dalam hati kita, ya tentu saja kita akan membenci. Ya, yang namanya kebohongan, kedustaan itu sudah pasti akan kita benci. Ya, ya Allah sendiri kan mengatakan kepada kita semuanya, ya. Walakinnahu Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Tetapi Allah itu telah menjadikan kita itu cinta kepada keimanan, dan iman itu indah di dalam hati kita. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah telah menjadikan kita itu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Nah, kalau kita masih melakukan perbuatan dosa, menipu, ya, seperti itu, apalagi berikutnya berjanji mengingkari, dipercaya, berkhianat, itu artinya kita masih fasik gitu, ya, artinya iman belum masuk ke dalam hati kita masing-masing kan gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, mari kita koreksi, kita lihat iman kita masing-masing itu masih seperti apa kan gitu ya. Apakah juga masih berkata dusta, berjanji mengingkari? Nah, alhamdulillah kalau masih seperti itu kan gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, kita harus berusaha untuk menghindari ya perbuatan-perbuatan tercela seperti
seperti itu, apalagi soal pengendalian mulut, ya, yang Rasulullah menjamin akan masuk surga orang yang bisa menjaga lisannya dan kemaluannya, yang bisa menjaga di antara dua rahangnya dan dua pahanya, ya, jaga betul supaya yang keluar itu hanya yang jujur saja, yang keluarnya yang baik-baik saja. Ya, karena Rasulullah sendiri mengingatkan iya kumbal kadiba, fa'inal kadiba yahilal fujur, fa'inal fujur yahilal nar, kan itu. Jadi dan waspadalah kamu sekalian kepada kedustaan, perbuatan dusta, kata dusta, ya, karena dusta itu yang akan membawa kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan yang kita lakukan itu kedurhakaan yang menjadi bagian dari kepribadian gitu. Dan kepribadian kita itu yang akan membawa kita ke neraka. Ya. Nah, berawal dari mulut yang tidak terkendali karena kita berkata dusta, berakhir pada masuk surga, ya, masuk neraka, kekal selama-lamanya dengan siksaan yang menghinakan di sana. Alhamdulillah. Tentu saja kan kita tidak menghendaki, tidak berharap untuk menjadi orang yang bernasib seperti itu, kan gitu. Nah, kalau sampai bernasib seperti itu, ya rugilah kita menjadi orang yang orang ngaji, orang Islam dan sebagainya, sudah puluhan tahun dan sebagainya, kan gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, nah, mari singkirkan betul yang namanya kedustaan, ya, yang namanya ingkar janji, ya, yang namanya pengkhianatan, ya, pengkhianatan, kedurhakaan, ya, itu harus kita hindari, kita jauhi betul. Ya, karena kalau tidak ada, itu akan menghancurkan keimanan kita masing-masing. Iman dok, kan itu. Nah, dengan iman yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam keyakinan kita itu, ya, amal kita itu akan menjadi amal yang soleh. Amal-amal baik yang kita lakukan, itu akan dinilai Allah dengan amal soleh yang akan dibalas dengan berlipat ganda. Ya, bahkan kesabaran kita menghadapi ujian, kesabaran kita bisa menghadapi tantangan dan sebagainya, itu akan betul-betul mendapatkan balasan yang besar dari Allah. Bahkan, ya, Allah sendiri mengatakan bahwa Allah akan memberikan balasan yang tanpa batas, gitu ya, tanpa batas itu, bahkan, ya, tanpa hitungan, gitu ya, yang dikatakan before hisab, gitu ya, tanpa hitungan, gitu ya, diberikan oleh Allah gitu kepada orang-orang yang mereka itu barangnya orang sabar saja yang akan dibalas seperti itu, ya. Maka dari itu dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan menghadapi cobaan yang besar dan sebagainya, tidak perlu kita mengeluh, karena kesabaran kita itu akan membuahkan balasan yang tanpa batas oleh Allah gitu. Ya, coba dibuka di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10, ya. Di bagian akhir itu firman Allah mengatakan seperti itu. Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayatnya ayat 10. Silakan dibaca. Quran surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Seperti itu. Jadi Allah akan membalas kesabaran orang beriman. Kalau kita punya keimanan, sumber kesabaran kita di dalam menghadapi apapun yang kita lakukan, tantangan, rintangan, hambatan orang beriman di dalam hidup ini, maka kesabaran kita itu akan mendatangkan pahala yang banyak. Bahkan di sini dikatakan tanpa batas. Ya, di dalam banyak hadis dikisahkan bahwa orang yang sakit, orang beriman yang sakit, ya, orang beriman yang mendapatkan ujian, itu hakikatnya dia dicintai oleh Allah. Di sisi lain, orang beriman mereka yang sakit, kemudian dia sabar, maka kesabaran itu akan menggugurkan dosa-dosanya, ya, akan menghapus dosa-dosanya. Bahkan di salah satu hadis dikatakan menggugurkan dosa-dosanya bagikan daun-daun yang berguguran.
sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu yang pertama perlu kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing itu adalah keimanan tadi, keimanan yang tidak dicampur dengan keraguan, keimanan yang tidak dicampur dengan kemunafikan dan sebagainya. Ya, sehingga kesabaran dari diri kita dalam melakukan apapun, ya itu akan dinilai oleh Allah dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda, bahkan sampai diberi kita. Dosa-dosa pun diampuni oleh Allah dan sebagainya. Ya. Nah, di sisi lain, ketika kita menjadi orang yang beriman, ya dikatakan oleh Rasulullah, ajaban diambil mukmin, ya sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu, ya bahwa semua urusannya, ya ula amrohu lalu khairun, walaika bidzalika ila bidzalika ila lil mu'min. Jadi yang namanya orang beriman itu sungguh menakjubkan, ya semua urusannya itu baginya itu baik adanya. Semua urusannya itu baik baginya. Ya, jika dia mendapatkan kenikmatan, dia akan bersyukur. Kemudian jika dia ditimpa musibah, maka dia akan sabar. Nah, dalam konteks ini kita bicarakan sabar tadi, sampai sabarnya itu bisa mendapatkan balasan yang digori kita. Di sisi lain, ketika dia mulai kenikmatan, mulai kedudukan, mulai rezeki yang banyak dan sebagainya, itu dia akan bersyukur. Nah, ketika dia bersyukur menggunakan apa yang dia miliki, potensi apa yang dia miliki, apakah harta, ataukah pangkat, ataukah kedudukan, ataukah ilmu, atau apapun di jalan Allah, ya, maka segala yang dia nafkahkan, dia manfaatkan di jalan Allah itu akan dibalas oleh Allah juga dengan berlipat ganda. Ya. Dan rasa syukurnya tadi, ya, rasa syukurnya itu dikatakan oleh Allah, ya, apabila kita bersyukur, kita akan lazidan lakum, ya. Jika kita itu bersyukur kepada Allah, lazidan lakum, Allah akan menambah nikmat Allah kepada kita semuanya. Betapa indah sekali, ya. Ketika bersyukur, kenikmatan Allah kepada orang yang bersyukur itu ditambah. Kemudian ketika bersyukur dengan memanfaatkan apa yang dia miliki di jalan Allah, akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Ya, ketika dia dapat musibah, dia sabar. Kesabarannya itu akan menggugurkan dosa-dosa, dan kesabarannya itu pula akan dibalas dengan digori sampai digori besar-besarnya. Allah, begitu indahnya janji-janji Allah kepada kita semuanya itu. Oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, mari kita fokuskan diri kita masing-masing untuk senantiasa meningkatkan tauhid kita. Ya, untuk senantiasa memperkuat akidah kita, untuk senantiasa memperkuat keimanan kita. Ya, nah di satu sisi, tadi ketika Allah mengatakan, walam yakul imanu fi qulubikum fi kutiwain tuti Allah wa rasulahu la yalid min a'malikum syai'an. Jika kamu iman itu belum masuk ke dalam hati kamu, tetapi jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Artinya Allah tetap akan membalas amal kita. Nah, kita paham bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya, bertambahnya iman karena ketaatan kita kepada Allah. Nah, maka di ayat 14 itu dikatakan wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an. Jadi kamu tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, meskipun iman belum sungguh-sungguh masuk ke dalam hatimu, ya, tetap akan diperhitungkan itu, akan bertambah keikut tambah kuat keimananmu karena ketaatanmu kepada Allah dan Rasul. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, salah satu metode yang paling mudah untuk memperkuat keimanan itu adalah menjaga diri kita masing-masing untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dalam segala hal, secara kafah. Ya, ketika kita dihadapkan pilihan halal atau haram, selalu kita berpihak kepada yang halal. Ya, ketika kita berhadapan dengan pilihan antara benar dengan salah, selalu kita berpihak kepada yang benar. Nah, ketika kita berhadapan antara dermawan dan mikir, selalu kita berpihak pada dermawan. Ketika kita berhadapan antara ngaji dengan tidak ngaji, selalu kita berpihak pada ngaji. Ketika kita berhadapan antara membantu atau tidak membantu dalam hal kebaikan, kita selalu berpihak pada membantu kebaikan. Dan ketika kita berhadapan antara memberi atau diberi, kita selalu akan berpilih untuk memberi yang baik-baik kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, orang-orang seperti itulah yang konsisten taat, ya, kepada Allah dan Rasulnya, berpihak kepada kebenaran, yang seperti itulah, ya, yang nanti akan semakin kuat keimanannya,
Dan Allah sendiri mengerti, melihat, menyaksikan kesungguhan kita. Nah, kalau Allah sendiri sudah kemudian menyaksikan kesungguhan kita tadi di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menghadapi cobaan yang berupa nikmat maupun cobaan yang berupa musibah tadi, nah, maka Allah tentu saja ya, akan melimpahkan kasih sayangnya, rahmatnya yang berupa iman kepada kita masing-masing. Teman-teman yang berbahagia, sekedar mengingatkan saja bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah itu ada dua macam. Yang dulu pernah kita singgung, berasal dari namanya Ar-Rahman dan juga berasal dari namanya Ar-Rahim. Ya, yang berasal dari namanya Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang berupa harta dunia ini, pangkat, jabatan, kesehatan dan sebagainya ini, yang bersifat universal tetapi tidak kekal. Universal karena pangkat, jabatan, harta, kesehatan dan macam-macam itu diberikan kepada siapa saja, baik orang beriman, orang munafik maupun orang kafir. Diberikan kepada orang Cina, orang Jawa, orang Afrika, orang Eropa maupun orang Amerika. Ya, siapa saja bisa mengambilnya. Ya, boleh mengambilnya. Digelar oleh Allah tanpa aplikasi. Allah tidak membeda-bedakan sama sekali. Sifatnya universal. Mereka yang mampu mengambil banyak, silakan mampu mengambil banyak. Ya, meskipun dia sebagai orang beriman, tetapi kalau dia tidak mampu mengambil banyak, apalagi tidak mau mengambil banyak, ya dia akan mendapatkan sedikit kalau dalam masalah harta dunia ini. Ya, nah teman-teman yang berbahagia, kasih sayang Allah yang kedua adalah yang berasal dari namanya Ar-Rahim. Ya, ini kasih sayang yang sifatnya tidak universal tetapi kekal. Ya, kalau tadi universal tetapi tidak kekal. Tidak kekalnya karena hanya selama di dunia ini aja. Ketika dia sudah mati, maka kasih sayang Allah itu berupa harta dunia, pangkat, jabatan tadi ditinggalkan di dunia ini saja, dibawa sampai akhirat nanti. Tetapi kasih sayang Allah yang satunya yang sangat mahal harganya itu adalah kasih sayang Allah yang bersifat tidak universal tetapi kekal. Yakni keimanan kita, yakni ketauhid kita, yakni keislaman kita, keihsanan kita. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita belajar lagi, melihat lagi tentang keimanan kita. Ya, barangkali keimanan kita itu belum betul-betul masuk ke dalam hati kita, sehingga perlu kita berusaha untuk memasukkan ke dalam hati kita. Ya, hanya orang-orang yang bertauhid dengan baik, hanya orang yang beriman saja ya dinilai amalnya itu sebagai amal soleh. Kalau hati kita di dalam keyakinan di dalam hati kita itu isinya adalah kemunafikan, ya amal sholat kita ya tidak dihitung. Puasa kita, zakat kita ya tidak ada pahalanya sama sekali karena munafik, tidak punya keimanan. Ya, tetapi kalau yang ada di dalam hati kita adalah iman, karena Allah diberikan oleh Allah keimanan itu kepada kita karena kesungguhan kita, ya, di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka semua amal kita, pamanya manusia lazaratin khairan yarah. Ya, apapun amal kita, walaupun sebesar yarah, kita akan mendapatkan pahala kebaikannya. Bahkan bisa dilipat gandakan menjadi yang banyak kan gitu. Ya. Nah, teman-teman yang berbahagia, indikator utama apa namanya yang menunjukkan kepada keimanan kita itu sebenarnya adalah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita sendiri di dalam hati sudah muncul rasa cinta kita kepada Allah gitu ya, sudah pasti itu ada keimanan. Meskipun orang lain tidak melihatnya, tetapi orang lain nanti akan melihat dalam kehidupannya sehari, amal keseharian akan nampak dia. Ya, keikhlasannya di dalam bersedekah, keikhlasannya di dalam membantu saudaranya, keikhlasannya di dalam berdakwah, keikhlasannya di dalam beramal soleh dalam kehidupan keseharian itu nanti akan nampak, akan kelihatan orang lain, ya, oleh orang lain yang seperti itu. Orang-orang yang mereka itu karena keimanannya dia ikhlas beramal karena Allah, itu akan nampak dari kesungguhannya, ya, di dalam beramal soleh, kesungguhannya dalam membantu saudaranya. Ya, kalau kita membantu saudara kita yang memang betul-betul kesulitan sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian kita merasa loyo, ya, di dalam membantu itu perlu dipertanyakan, ada keikhlasan di dalam hati kita. Kalau kita memang ikhlas membantunya karena Allah, dia tidak akan berhenti sekali 2 kali. Apalagi berhenti karena saudaranya tidak berterima kasih. Nah, itu salah satu. Ya, kita itu bisa hanya diikuti oleh Allah harta. Ya, yang harta itu ya memang sudah selayaknya dimanfaatkan di jalan Allah.
Dan di antara jalan Allah itu adalah membantu saudara kita yang mengalami musibah kemiskinan, katakan begitu. Itu perlu kita bantu. Apalagi sudah miskin, kemudian sakit dan sebagainya, kayak omai kena potong bilion dan sebagainya, itu kan harus diusahakan seperti itu. Meskipun dia sudah berutang kepada kita banyak, ikhlaskan saja barangkali utang itu kayaknya kemudian masih bantu dengan yang lain dan sebagainya. Nah, teman-teman yang berbahagia, hanya orang-orang yang ikhlas saja yang dia mampu untuk bermujahadah sesungguhnya dalam beramal, nah termasuk juga dalam berdakwah. Nah, orang yang ikhlas juga yang bisa beristiqomah, ya, nanti akan meningkatkan diri ya dalam beramal itu di dalam kepribadian, di dalam kualitas keimanan betul-betul akan senantiasa meningkat sedikit demi sedikit. Nah, orang yang ikhlas seperti itu, dia senantiasa beristiqomah seperti itu, yang akhirnya malaikat itu turun kepada mereka, tanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, orang yang mereka itu punya keimanan yang kokoh, keimanan yang tangguh, ya, kemudian istiqomah dari, maka di dalam hatinya itu anoni seneng, anoni bahagia, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesusahan dan sebagainya. Kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi, kesusahan terhadap sesuatu yang sudah terjadi, yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, itu dia tidak terganggu yang seperti itu. Bahkan dia merasa bahagia, dibahagiakan oleh bidikan-bidikan yang ada di dalam hatinya. Ya, wa'absiru bi-nasirati kuntum tu'adun. Malaikat itulah yang membisikkan kata-kata bahagia, hiburan di dalam hatinya, ya, bahwa dia akan memulai surga nanti. Apa yang dijanjikan Allah kepada mereka kan gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, kalau sampai kita lalai di dalam menjaga keimanan kita, di dalam meningkatkan keimanan kita, di dalam memperkokoh keimanan kita, itu kita akan kecewa nanti, karena setiap hari itu adanya hanya bertambah atau berkurang. Ya, iman yang itu yang terus gitu. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya, kalau tidak bertambah, ya sudah pasti berkurang. Nggak akan mentok, nggak akan, karena pengaruh-pengaruh negatif dan pengaruh-pengaruh positif terhadap diri kita itu setiap saat ada saja. Ya, selama kita masih membuka mata kita, ya, tidak tidur, godaan-godaan yang mengatakan keimanan itu senantiasa ada saja. Nah, orang-orang yang mereka itu mensikapi godaan itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka imannya akan meningkat menjadi semakin kuat. Tetapi mereka yang kemudian justru malah menghadapi tantangan, godaan, rintangan, cobaan dan sebagainya itu, dia berpaling dari agamanya, yang dari amane, dari selamatnya dan sebagainya, dari entengnya, dari gampangnya, dari enaknya dan sebagainya, ya otomatis sadar atau tidak sadar imannya akan turun. Ya, yang kus akan turun kan gitu. Maka dari itu untuk memperkuat keimanan kita kembali wa intuti Allah wa rasulullah la yalikum min a'malikum saya jika wa intuti Allah, jika mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak menghapuskan amal-amalnya, tidak menyia-nyiakan amal-amalnya. Amalnya bermanfaat untuk memperkuat keimanannya, memperkuat keimanan kan gitu. Nah, indah sekali. Nah, teman-teman yang berbahagia, kualitas manusia itu hakikatnya ditentukan oleh iman kita itu sendiri. Nah, iman itu ya, yang kemudian akhirnya berbuah amal soleh itulah yang sering dikatakan sebagai at-taqwa itu sendiri, takwa. Adanya ada di dalam hati, at-taqwa, kalau cuma sambil menunjuk keberadaannya. Ada maksudnya ada di dalam hati gitu. Nah, hati yang seperti itu akan menjadi kokoh kan itu ya. Apalagi Rasulullah sendiri memberitakan kepada kita semuanya bahwa innallaha la yanzuru ila samikum wa la yanzuru ila warikum asamikum dan sebagainya, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum ya. Sebenarnya Allah tidak melihat wajahmu dan tidak melihat bentuk badanmu, gagah atau menyayat, gemuk atau buruk. Allah tidak melihat apakah berkumis atau tidak berkumis, berjenggot atau tidak berjenggot. Allah tidak melihat ganteng atau tidak ganteng dan sebagainya. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah itu adalah hati kita. Nah, hati kita yang diwarnai dengan keimanan itu yang menjadi hati yang indah. Ya, hati yang kejelekan-kejelekan, penyakit-penyakit hati, kekotoran-kekotoran hati itu betul-betul disingkirkan oleh keimanan itu sendiri. Maka Allah tadi mengatakan bahwa inna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum.
Dan Allah lah yang menjadikan kita itu menjadikan kita cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kita. Indah-indah saja yang ada di dalam hati kita. Yang gurih-gurih, yang jelek-jelek itu keluar dari hati kita. Ya, kenapa? Karena Allah juga mengatakan wakarra ilaikumul kufra, dan Allah menjadikan kita membenci kepada kekafiran. Nah, segala sesuatu yang terkait dengan kekafiran itu kita benci, maka hati bersih dari kekafiran itu. Termasuk juga kemunafikan di sini. Wal fusuk dan juga kefasikan. Ya, kita tahu definisi fasik itu sendiri sering kita baca di dalam surat atau ayat 26 akhir masuk ke 27 itu ya, itu betul-betul tersingkir dari dalam hati kita masing-masing. Kemudian diakhiri wal isyan. Karena ilaikumul kufra wal fusuk wal isyan. Dan Allah menjadikan kita itu benci kepada segala sesuatu yang terkait dengan sifat-sifat kekafiran, juga benci kepada segala sesuatu yang terkait dengan sifat-sifat kefasikan, ya, dan benci kepada segala sesuatu yang terkait dengan kedurhakaan. Artinya ketidaktaatan kita kepada Allah. Jadi hati kita di dalam hati kita tidak ada yang namanya ketidaktaatan atau kedurhakaan, tidak ada. Yang ada adalah keimanan, rasa cinta kita kepada Allah, rasa hormat kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Maka orang yang seperti itu sudah mendapat hidayah, imannya kuat, akan bertambah lagi, akan ditambah lagi hidayahnya oleh Allah pada orang seperti itu. Ya, tetapi orang yang dia tidak dapat keimanan kok masih kadang-kadang melanggar, kemudian beralasan membangun keimanan itu kan perlu proses, baik itulah kan perlu proses. Itu hanya hakikatnya dia hanya bersembunyi kepada retorika saja. Karena sebenarnya dia mampu untuk taat, tetapi dia tidak mau taat, kemudian akhirnya bersembunyi di balik retorika yang mengatakan bahwa proses baik menjadi baik itu kan perlu proses. Dan prosesnya sudah dijalani berpuluh-puluh tahun, jadi umurnya sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kok kemudian tidak jadi baik, masih beralasan proses apa, sampai mati nanti ya proses terus dengan itu. Nah, teman-teman yang berbahagia, jangan sampai kita tertipu oleh retorika setan seperti itu, kan itu. Ya, kita hilangkan seperti itu. Ya, kita mohon kepada Allah sungguh-sungguh, dan kita beramal sungguh-sungguh nanti asa taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan dermawan, ya dermawan, Allah memerintahkan ngaji, Allah memerintahkan ini, ya. Itu orang yang taat pada Allah seperti itu disenangi karena Allah, dibopong-bopong, disuruh malah seperti itu. Ya, nah, seperti itu juga betul-betul dimuliakan oleh Allah seperti itu, kan itu. Ya. Nah, mudah-mudahan ya sedikit berbicara tentang keimanan itu ada menggugah hati kita masing-masing untuk lebih sungguh-sungguh di dalam memperkuat keimanan kita masing-masing dengan taat dan tidak merusak keimanan kita dengan perbuatan tidak taat, dengan sikap yang tidak taat kepada Allah. Ya, artinya ketidaktaatan kepada Allah satu kali, pelanggaran kita kepada Allah satu kali itu betul-betul akan menurunkan derajat keimanan kita, akan menurunkan kekuatan keimanan kita. Bahkan iman kita sudah hancur, keropos, karena kalau itu karena pengulangan terhadap kedurhakaan itu, ketidaktaatan itu. Ya, apalagi ya Rasulullah sendiri juga memberitakan kepada kita semuanya bahwa Allah tidak mencampurkan di dalam hati seseorang antara keimanan dan kekafiran, antara ketaatan dan kedurhakaan, juga antara amanah dengan khianat, tidak akan dicampur di dalam hati kita. Maka kalau kita itu masih dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap pimpinan Allah dan Rasulnya, masih tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itu patut dicurigai bahwa taatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu sebenarnya bukan taat kepada Allah dan Rasulnya, kebetulan belum lakoni gitu aja. Kalau itu sholat bisa tak kebetulan saja, tidak biasa sholat dari dulu sehingga tidak berat sholat dan sebagainya. Tapi nanti kalau kita bicara tentang mungkin saja kedermawanan, dia pikir bicara dengan pergaulan laki-laki perempuan, ya dia sukanya bergaul bebas dan sebagainya. Nah, bicara tentang bermeni, gibah dan sebagainya, akhirnya dia tetap gibah aja. Rumangsannya Allah tidak ada, rumangsannya Allah tidak mendengar, rumangsannya Allah tidak mengamati dan sebagainya. Bicara tentang fitnah juga sama seperti itu. Nah, itu kualitas iman tidak ada, ya. Meskipun pakai jubah yang besar, meskipun pakai bubuk putih, kalau putri ya meskipun pakai putih panjang, meskipun pakai jilbab dan sebagainya, itu ya tetap saja hatinya kotor, tidak dengan kolbin saling, tidak akan diterima oleh Allah nanti hadapannya, kan gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah bagi kita semuanya ya untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, bahkan untuk memperkuat keimanan kita,
mari kita manfaatkan betul waktu yang tersisa, yang masih ada, ya. Ini betul-betul untuk memperkuat keimanan sehingga selamat kehidupan kita di dunia wal akhirah. Begitu Mas Sugati, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan sebagai pengantar ini, monggo silakan. Kalau memang ada. Sementara belum ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Mohon dilanjut kembali, Ustaz. Ya, baik. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang coba kita baca ayat selanjutnya, ayat 15. Dari surat Hujurat itu. Innamal mu'minuna ladina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya, nah harusnya kita seperti itu. Jangan sampai di dalam hati kita, keimanan kita itu kita campur dengan keraguan. Karena keraguan itu hakikatnya adalah ciri orang-orang munafik. Maka jangan sampai ya kita ragu terhadap kebenaran tuntunan Islam ini. Jangan sampai kita ragu bahwa kebaikan itu akan, amal soleh itu akan mendatangkan kebaikan, baik bagi diri kita sendiri, bagi sekitar kita, ya, baik bagi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Nah, kalau kita ragu-ragu dengan tuntunan Islam itu sendiri, ragu-ragu akan efek dampak positif dari amal soleh itu sendiri, ya akhirnya jadi kikir, jadi malas untuk beramal kan gitu. Nah, iman-iman kalau keimanan kita kok ternyata seperti itu namanya boost kualitas kita kan gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, di situ sudah disebutkan ciri orang yang beriman tadi seperti itu. Ya, maka dari itu kita melihat, ya, di samping kita tadi sudah mengoreksi keimanan kita, apakah di dalam keimanan kita itu ada kemunafikan, sifat-sifat kemunafikan yang terselip di dalam hati kita yang mengganggu keimanan. Nah, maka di ayat ini ditunjukkan yang namanya orang beriman itu seperti apa atau hakikatnya seperti apa kan gitu. Maka kemudian Allah di sini berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang yang beriman itu, yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya bisa saja dia beriman kepada Buddha, beriman kepada Yesus atau beriman kepada yang lain, bisa saja. Maka dari itu iman itu ada yang hak, amanu bil hak, iman kepada yang benar, amanu bil batil, beriman kepada yang batil kan itu. Nah, yang benar amanu bil hak itu adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya, digariskan di situ. Bahkan di situ ada kata pembatas, innama, ya, sehingga innama mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, tidak kepada yang lain, ya. Nah, kemudian lam yartabu, kemudian tidak mengotori keimanannya itu dengan keraguan-raguan, ya, dengan mudadat. Nah, kalau dalam bahasa ayat yang lain, itu dalam bahasa An-Nisa, ya, bahasa An-Nisa surat keempat ayat 140 berapa itu ya, juga 142 atau 3 itu bisa kita lihat, ya, dengan istilah mudhaf begitu. Quran surat An-Nisa ayat 143. Ya. Mutabadzabina baina dzalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Wa ma yudlilillahu falan tajidalahu sabila. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, yakni iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini, yakni orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, yakni orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ya, jadi orang munafik itu di dalam hatinya ada mudzab tadi, ada keraguan, ya, dalam keadaan ragu hatinya itu, ya.
orang iman, orang kafir. Kita kalau melihat tata lahiriahnya, dia juga sholat, dia puasa, dia juga pakai sarung, dia pakai kupluk dan sebagainya. Yang putri juga pakai kupluk, pakai jilbab dan sebagainya. Ya, tetapi di dalam hatinya dia menolak, di dalam hatinya dia merontak, di dalam hatinya ada keraguan. Ya, seperti itu namanya munafik. Ya, sholatnya ya podo kalau orang beriman, posone ya podo kalau orang beriman. Sedekahnya ya mungkin lebih banyak malah daripada orang beriman. Ya, tetapi hatinya senantiasa merontak, hatinya senantiasa dikuasai oleh keraguan dan gitu. Nah, itu orang munafik. Nah, kita jangan sampai menjadi orang yang seperti itu kan gitu. Nah, cirinya orang beriman itu betul-betul mantap. Malam yartabu, tidak ada keimanan, tidak ada apa namanya seperti itu. Untuk apa? Semalam yartabu wajah itu di amwalihim wa anfusihim, untuk berjihad, ya, bersungguh-sungguh memanfaatkan amwal dan anfusnya itu betul-betul di jalan Allah. Ya, di amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Maka yang namanya orang beriman itu ketika dia mendapat tawaran untuk berinfak, bersedekah, untuk membantu orang-orang sekitarnya, ya, dan sebagainya, itu dengan senang hati, tidak dengan kesel atau kepepet atau tidak dengan rasa suka, tidak suka, benci dan sebagainya. Maka orang-orang yang beriman itu mudah saja dia katakan membantu orang lain tanpa sepengetahuannya dan sebagainya. Nggak perlu tahu dia membantu, ya. Barangkali apa namanya dikirimkan kepada sembako, misalkan dikirim pada saudaranya, dan nggak perlu tahu dan sebagainya. Membantu masjid nggak perlu tahu siapa yang nyumbang, boleh saja seperti itu, bagus, ya. Atau kalau perlu ada saudara-saudara kita yang memang perlu bantuan gitu ya, ngerti-ngerti ngebloknya amplop di rumahnya, dikasih surat ini untuk kamu, halal dan sebagainya, dari tidak perlu diucapkan itu dari siapa dan sebagainya. Atau dia mau kesulitan tapi dia masih punya rekening, transfer saja uang ke rekening dia tanpa harus tahu siapa yang menyumbang. Itu namanya orang ikhlas dan senang bahagia. Ya, tidak merasa berat sama sekali untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti itu, untuk berjihad dengan harta dan jiwanya. Tetapi kalau orang di dalam hatinya ada keraguan bahwa infaknya nanti akan dibalas berlipat ganda di hadapan Allah nanti, mungkin infaknya itu yang akan memasukkan dia surga, tidak yakin dengan yang seperti itu, maka dia mau mengeluarkan harta kalau dipuji orang. Dia dermawan kalau dipuji orang. Ya, kalau ada orang-orang memuji dia, kalau ada orang yang simpati pada dia, senang pada dia dan sebagainya, dia dermawan sekali. Tak traktir yo, makan, tak traktir yo, mungkin nonton movie, atau tak traktir yo ini, atau tak beli hadiah ini, hadiah itu dan sebagainya. Ya, tetapi nanti kepada orang-orang yang menasihatinya, kepada orang yang menegurnya, kepada orang yang sebenarnya kasih sayang kepada itu, dia malah benci. Nah, ini hakikatnya dia itu munafik jasad seperti itu kan gitu. Nah, udah dia menjadi, ya. Itu namanya tidak ada keyakinan kepada Allah dan Rasul ini. Meskipun soal tidak ada keyakinan kepada Allah dan Rasul. Karena kalau dia yakin kepada Allah dan Rasul, dia yakin firman-Nya bahwa setiap sen yang dia keluarkan akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Bahkan balasan yang hebat itu adalah balasan yang di akhirat. Maka ketika 1 sen dia keluarkan, 10 sen dia keluarkan, 10 juta dia keluarkan, itu betul-betul tidak berharap dunia. Yang diharapkan adalah balasan akhirat. Karena akhirat itu nanti yang akan membebaskan dia dari siksa api neraka. Tetapi kalau kemudian balasannya yang diharap adalah dunia, aku impak semene, mudah-mudahan aku dikasih lipat ganda sekian, ya, saya impak sekian, dibalas 10 kali, saya ngetok-ngetok juta, dan untuk 10 juta. Nah, seperti itu tidak ada apa-apanya. Dunia dibalas dunia tidak ada apa-apanya. Banyak apapun dunia itu tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Tidak ada yang berharga sebagai nyamuk. Maka dari itu sebenarnya orang-orang yang kaya itu betul-betul beruntung. Kalau dia manfaatkan hartanya itu betul-betul di jalan Allah, hartanya yang dimanfaatkan di jalan Allah itu nanti menjadi pemberat timbangan di akhiratnya nanti amal soleh. Maka orang-orang yang melarat itu di hadapan Rasulullah itu meri kepada orang yang kaya. Orang yang kaya yang mudah memanfaatkan kekayaannya di jalan Allah untuk membangun kedermawanannya sendiri. Ketika dia berimpak lagi, itu dia tidak akan sadari, tanpa dia sadari nanti dia akan menjadi orang yang dermawan. Nah, dermawan itu akan dicintai oleh keluarga, dicintai oleh teman, dicintai oleh lawan. Bahkan dermawan itu dicintai oleh penghuni langit. Tidak ada orang yang benci kepada orang dermawan. Ya, tetapi kalau kita itu dermawannya hanya untuk kebalasan dunia, dermawannya untuk pujian, riak dan sebagainya, akhirnya ya ketahuan, ternyata dia pikir seperti itu. Nah, kalau mau pikir ya akan dibenci oleh siapapun, keluarganya juga akan benci, temannya juga akan benci, alami ngelamitan baiknya kok dan sebagainya,
apalagi malaikat, wah berpikir sama dia, apalagi Allah, itu domba ini bukan rokok paling bawah, itu nantinya, nauzubillah. Nah teman-teman yang berbahagia, jihad amal dan angkus itu merupakan sifat, ya kesungguhan di dalam jihad beramal, angkus itu merupakan sifat orang beriman. Nah kalau kita tidak punya keadaan seperti itu, tidak punya sifat seperti itu, patut dicurigai iman itu belum masuk ke dalam hati kita masing-masing. Ya, kita perlu berkaca itu kepada Utsman bin Affan dan sebagainya, ya, yang beliau pernah berinfak ya 40.000 berinfak 10.000 dinar ya, ketika Rasulullah menawarkan kepada pasukan, kepada semua orang yang hadir, siapa yang mau membiayai pasukan ini maka misalnya akan diampuni yang diterangkan maupun disembunyikan. Nah, kemudian Utsman mengeluarkan 10.000 dinar. Kalau 1 dinar itu 4 gram emas, maka 10.000 dinar itu akan menjadi 40.000 gram emas. Sekarang kita bisa bayangkan, kalau 1 gram emas itu sudah 500.000, nah, kali 40.000 itu piro coba bayangkan. 500.000 kali 40.000. Wah, kira-kira banget orang mungkin kan. Ya, 500.000 kali 40.000. Kira-kira itu. 500 kali 10, 5 miliar kali 4, 40 miliar kali 4. 20 miliar. Ya, hebat sekali kan itu. Abdurrahman bin Auf ketika diberitakan bahwa dirinya masuk surga dengan merangkak, artinya dia curiga bahwa yang menjadikan dirinya merangkak masuk surga itu adalah harta kekayaannya ini yang gondeli. Ya, padahal dia itu banyak ikut berperang bersama Rasulullah. Ya, ketika semasa hidupnya dia angkat pedang berperang bersama Rasulullah. Ya, itu kemudian dia infakkan 700 ekor onta beserta seluruh dagangan yang ada di atasnya. Kalau 1 ekor onta itu harganya 20 juta, kalau kemudian 700 ekor onta itu sudah 14 miliar. Ini dagangan yang ada di atasnya seperti itu. Itu padahal sahabat Rasulullah yang juga itu perang menyabur nyawa di dalam banyak peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah, masih dermawannya seperti itu. Nah, ini perang orang gitu ya. Jika itu dia Allah kok pikirin setengah mati, jadi gitu. Yang patut dibawa pikir itu jadi tukang, jangan kita mah gitu, main dibawa pikir gitu. Yang harus kita tanamkan di dalam hati kita itu adalah kedermawanan. Kita bangun itu kedermawanan, karena kedermawanan itu yang menyelamatkan. Lah kok karena kecintaannya kemudian kepada harta dunia kemudian menjadikan pikir, na'udzubillah, hancur yang seperti itu, hancur betul-betul hancur itu. Ya, meskipun dunia ini tidak mobil sudah dan sebagainya, tapi hancur itu kan dunia sakitnya tidak ada apa-apanya itu, kemunafikan itu ada. Ya, kalau orang beriman itu dermawan, kalau munafik itu pikir, wajar seperti itu kan gitu. Ya, teman-teman yang berbahagia, ya, yang belajar di Korea, yang sedang di Korea, mungkin banyak harta dan sebagainya, jangan kemudian tidak peduli kepada lingkungan di sekitarnya. Ya, panggilan-panggilan dakwah kita harus berusaha untuk itu ambil. Saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, kita berusaha untuk semuanya membantu dan sebagainya. Nah, mereka yang diberi rezeki banyak itu hakikatnya yang diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk surga dengan hartanya. Tetapi karena kecintaannya kepada harta, maka banyak orang yang kaya sampai akhirnya masuk neraka bersama dengan harta kekayaan itu. Hancur di sana, lebur ya, biasakan dikunjungi dan sebagainya. Harta kekayaan terikat kepada dia dalam bahasa ayat seperti itu kan itu. Nah, teman-teman yang berbahagia, jangan sampai kita bernasib sial seperti itu. Mumpung kita masih diberi usia panjang oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah, mari kita perbaiki diri. Jangan sampai kita ketularan penyakit wahin, penyakit wahin yang oleh Rasulullah dikatakan sebagai hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, penyakit itu yang menghancurkan umat dari generasi ke generasi, ya, karena mereka tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada hari akhir, ya, tidak cinta kepada kehidupan di akhirat nanti, tetapi hakikatnya mereka cinta kepada kehidupan dunia, mereka hakikatnya sekuler, mereka hakikatnya adalah materialis, ya. Nah, tetapi mereka mendapati diri sebagai orang Islam, mendapati diri sebagai orang beriman, ya. Tetapi mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat dan sebagainya. Tetapi ketahuilah, ya, bahwa orang munafik dan orang beriman itu tidak ada bedanya dalam arti amalan fisik, tetapi yang beda adalah hati.
Nah, kalau hati kita tata sehingga yang ada di dalam hati kita adalah yang baik saja, yang kotor kita buang, ya, yang harum saja kita sisakan di dalam hati kita, yang busuk kita buang. Nah, insya Allah yang seperti itu semakin hari kita akan menjadi orang yang berkualitas. Nah, mudah-mudahan kualitas keimanan kita itulah nanti yang betul-betul mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, ya, karena keimanan kita yang baik, hati kita yang baik, akal kita yang baik, dan di akhirat nanti akan membawa keselamatan kepada diri kita secara pribadi masing-masing. Jadi Mas Gadi, sebagai tambahan barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan, atau ditanyakan, monggo waktu kita manfaatkan yang tersisa ini. Ada pertanyaan ini Ustaz. Iya, silakan. Di dalam surat An-Nisa ayat 143 tadi, di akhir ayat dijelaskan, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Mohon diterangkan makna ini, Ustaz. Ya, betul. Jadi kalau orang itu mempertahankan keimanannya, mempertahankan kemunafikannya, sifat-sifat kemunafikannya, senantiasa mempertahankan keraguan-raguannya, ya otomatis tidak akan dia mendapatkan keimanan, tidak akan diberi hidayah oleh Allah. Ya, karena dengan berbagai cara apapun, dia tetap akan menolak yang seperti itu hakikatnya. Karena orang munafik itu sebenarnya sudah dapat hidayah ilmu, dia sudah dapat ilmu, sudah dapat hidayah ilmu, dia sudah dapat hidayah dari Allah itu berupa hidayah ilmu. Akan tetapi kemudian karena kekotoran hatinya, karena keraguan hatinya, karena dia lebih mencintai dunia dan sebagainya, maka dia lebih mengambil jalan kemunafikan itu. Ya, lebih mengambil sikap pikir, lebih mengambil sikap ragu-ragu, ya, mengambil sikap-sikap yang lain yang ada di dalam ayat sebelumnya. Coba ayat sebelumnya dibaca. Surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila... Nah, itu yang pertama. Kita lihat, sebentar. Kita lihat, ya mereka itu menipu Allah, ya. Allah itu merintahkan mereka itu beramal soleh, beramal baik dengan ikhlas, tapi mereka tidak ikhlas. Ya, mereka sholatnya tidak karena Allah. Itu akhirnya menipu Allah. Ya, mereka dekatnya untuk mendapatkan tujuan. Mereka itu menipu Allah. Ya, kita poso, tapi posonya juga karena Allah, karena lingkungannya di poso, karena poso riko dan sebagainya. Ya, itu menipu Allah yang seperti itu. Harusnya kan kita puasa karena Allah, kita sholat karena Allah, kita sedekah karena Allah, kita membantu orang lain karena Allah, kita hidup beragama karena Allah dan sebagainya. Maka mantap orang yang seperti itu. Tetapi orang munafik tidak seperti itu. Merasa dengan apa yang dia perbuat itu sudah baik. Merasa yang perbuat itu sudah benar. Merasa yang perbuat itu sudah yang paling top dan sebagainya. Sehingga ya, tidak akan berubah dia. Ya, menipu Allah dari dulu menipu Allah, sekarang menipu Allah kan gitu. Ya. Dalam bahasa iklan itu dia pakai topeng gitu, Jadi rayu ya tampil kayu, jangan orang sugi ya tampil sugi, ya kita sugi. Jadi orang ape ya kita pakai api dan sebagainya. Nah itu namanya orang seperti itu pakai topeng. Itu yang namanya orang munafik kan gitu, menipu Allah. Padahal Allah tidak bisa ditipu. Hakikatnya mereka itu menipu dirinya sendiri dengan memakai topeng itu gitu, ya. Tampil seolah dermawan, ya, sering mengingatkan tentang kedermawanan. Padahal jadi dia pikir, gitu. Tampil seolah dia imannya kokoh, kuat dan sebagainya. Padahal jadi imannya ambiat, gitu. Ya, barangkali kalau nulis status tiba-tiba, tapi jadi bosok yang berarti itu. Kan mengerikan ya seperti itu. Ya, topeng itu menipu Allah. Lah kok Allah mau ditipu? Nggak mau, maka Allah juga menipu pada dia kan gitu. Nah, kapok muka kan sebenarnya. Terus berikutnya. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Nah, itu karena sebentar. Karena keimanannya kepada Allah yang tidak ada, kecintaannya kepada Allah tidak ada, penghormatannya kepada Allah tidak ada, sampai sholat pun tidak sholat dengan malas. Ya, kesek arah-arah kan sholat dan sebagainya kan gitu. Ya. Nah ini patut diwaspadai kalau sampai kita sholat juga malas, dekat juga malas, ya bahkan kita pakai topeng yang seperti itu, menipu Allah dan sebagainya, itu sifat-sifat kemunafikan semua itu, ya. Nah kalau kita pertahankan sifat kemunafikan itu, maka apa kata Allah tadi,
orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan jalan untuk mendapat petunjuk, bagi tidak ada jalan untuk mendapatkan petunjuk kan gitu. Ya, terus bagi tempat yang lain. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ya, jadi sholatnya tadi karena riya saja, ya, karena atau karena kebiasaan, karena riya manusia, ya, karena untuk mendapat pujian dan sebagainya, karena itu nanti ditakoni sholat orang-orang, ya, malu lah, ini sholat dan sebagainya atau bahasa seperti itu, ya. Kemudian berikutnya di akhir ayat itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Mungkin dia bibirnya zikir, ya, bibirnya berzikir, ya Hayyu ya Qayyum ya Ar-Rahman Ar-Rahim dan sebagainya. Tapi amal kehidupan sehari-hari itu bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah dan Rasulnya. Maka Ibnu Abbas itu mengatakan yang namanya zikir itu maknanya adalah secara hati maknanya adalah taat. Tidak hanya sekedar ingat saja, ingat itu dimakna taat, gitu. Seperti sami'na wa ata'na itu, ya sami'na kami mendengar itu bermakna fahimna, kami paham, kami mengetahui apa yang dia dengar. Kalau dia yang mendengar tetapi tidak mengetahui arti makna hakikat apa yang dia dengar, tidak ada gunanya. Nah di sini juga begitu kan gitu. Nah ingat ya, zikrullah, ingat kepada Allah itu secara substansial itu maknanya adalah taat. Karena ingat kepada Allah itu harus disertai dengan ketaatan. Kalau ingat sekedar ingat saja tidak disertai dengan ketaatan, tidak ada guna ingat kepada Allah itu. Ya, maka uzkurullah zikran katsira, ya, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak, itu juga dimaknai taatlah kepada Allah dengan ketaatan yang banyak. Jangan kadang-kadang taat, kadang-kadang khianat, kadang taat, kadang-kadang maksiat dan sebagainya, jangan sampai seperti itu. Ya, Allah. Jangan sampai seperti itu, dan itu sifat-sifat kemunafikan. Maka sekali lagi teman-teman yang sedang online yang dirahmati Allah, apakah yang sedang pakai Yahoo Messenger atau yang sedang mendengar streaming, ya baik ya, melalui internet maupun melalui BlackBerry dan sebagainya, jangan sampai kita diponis oleh Allah ya dengan firman Allah di akhir ayat 143 itu, ya hancur kita kalau sudah kita menerima ponis seperti itu. Famayudillahu falan tajida lahu sabila. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah karena kemunafikan yang bersarang di dalam hati kita masing-masing, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ya, karena dia menutup diri hatinya. Sekali lagi, dia sudah dapat hidayah ilmu, tetapi dia tidak mau mendapatkan hidayah amal. Dan untuk mendapatkan hidayah amal itu dengan beramal ikhlas karena Allah saja, bukan karena riya, bukan karena mengharapkan pujian atau karena yang lain. Ya hanya karena Allah saja. Nah mudah-mudahan dengan membiasakan diri untuk nanti akan beramal karena Allah, amal-amal soleh itulah nanti akan membantu proses internalisasi ya nilai-nilai moral yang baik di dalam Islam ini ke dalam kepribadian kita. Dan mudah-mudahan semakin hari kepribadian kita menjadi semakin berkualitas. Begitu Mas Adi, sehingga tidak tertutup jalan untuk mendapatkan keselamatan, kebaikan, petunjuk dari Allah tadi. Karena orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya mendapat hidayah, kemudian dia taat akan ditambah hidayah itu oleh Allah dan akan diberikan balasan ketakwaan itu oleh Allah. Silakan dibuka di dalam surat Muhammad surat 47 ayat 17. Waladina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Ya. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Ya, jadi orang-orang yang mereka itu mendapat petunjuk, kemudian mereka beramal sesuai dengan petunjuk itu, artinya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menambah hudan. Allah menambah kepada mereka hudan petunjuk itu. Fatahum dan memberi kepada mereka at-taqwahum, ketakwaan mereka. Jadi orang yang dia dapat hidayah, kemudian dia beramal sesuai dengan hidayah, ya hidayahnya akan ditambah oleh Allah, ditambah oleh Allah, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang bertakwa. Taqwahum wa atahum taqwahum, dan Allah memberikan kepada mereka ketakwaan mereka. Kalau di sini ditambahi dengan kata balasan ketakwaan mereka. Ya, jadi ketakwaan itu diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kalau kita itu mau hidup sesuai dengan hidayah Allah, mau hidup sesuai dengan petunjuk, artinya taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dalam bahasa awal kita bicara tadi, keimanan kita semakin kuat, semakin kokoh, keimanan kita semakin bertambah, itu karena ketaatan kita kepada Allah. Ketambahan keimanan itu artinya juga bertambah hidayah,
akhirnya sampailah dia belajar ketakwaan itu. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit mengaji, kemudian mengamalkan, di samping kita mendapatkan hidayah ilmu, semakin banyak kita juga mendapatkan hidayah amal. Sempurna, orang yang dapat hidayah ilmu dan hidayah amal inilah orang-orang yang mereka itu mendapat an'amta alaihim, mereka mendapatkan nikmat atas mereka. Bukan orang yang dimurkai, wal maghdubi, bukan orang yang dimurkai, walad dhalin, bukan orang yang tersesat. Dalam bahasa hadis, al-maghdubi itu adalah orang Yahudi, ad-dhalin itu adalah orang Nasrani, gitu ya. Nah, dalam bahasa secara umum, al-maghdubi itu adalah orang munafik. Mereka itu dimurkai oleh Allah karena berilmu tetapi tidak beramal sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Nah, kemudian ad-dhal itu orang tersesat. Dalam bahasa umum, mereka itu orang yang hidayah ilmu pun tidak dapat, apalagi hidayah amal. Sehingga sering sekali saya gambarkan al-maghdubi atau orang munafik dan sebagainya itu hakikatnya dia punya senter, tidak dapat senter. Nah, di malam gelap dia tidak mau berjalan dengan menggunakan senternya itu. Maka di al-maghdubi itu pasti tersesat, ya, jadi murkai tersesat. Kemudian ad-dhal itu dia tidak punya senter sama sekali, tidak punya baterai. Dalam gelap dia berjalan dalam kegelapan seperti itu sudah pasti dia tersesat. Yang lebih dimurkai, yang lebih jelek adalah yang sudah dapat ilmu, dapat senter tadi, tapi tidak mau menyalahkan, sehingga dia di samping tersesat dia dimurkai oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk ke dalam kelompok yang seperti itu. Begitu Mas Adi. Ya, terima kasih Ustaz. Kembali ke pertanyaan lagi Ustaz. Ya, silakan. Apakah ketaatan itu bisa diistilahkan dengan ketakwaan? Di dalam surat Al-Anfal ayat 2 ada ciri orang yang beriman, yaitu apabila disebut asma Allah maka tergetarlah hatinya. Pertanyaannya, apabila belum bisa merasakan getar bila disebut asma Allah, apakah iman yang seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, kalau memang iman itu ada di dalam hati kita, ya setiap kata Allah itu disebut sudah pasti ada getaran hati kita. Kalau Allah direndahkan, diremehkan, dijelekkan, sudah pasti dia marah. Itu otomatis itu. Ya, sahabat-sahabat itu juga seperti itu di hadapan Rasulullah. Ya, beberapa minggu lalu ada brosur tentang talak ya. Ada sahabat yang mentalak 3 sekaligus itu. Rasulullah kemudian marah dengan mengatakan bahwa apakah kamu mau mempermainkan ayat-ayat Allah sedang aku masih berada di tengah-tengahmu. Rasulullah marah, ya. Nah, kemudian sahabat yang lain bagaimana melihat yang seperti itu? Ayat Allah dipermainkan, Rasulullah marah. Sahabat bagaimana? Sahabat langsung berdiri. Ada yang berdiri, langsung minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah dia bunuh orang itu? Tapi belum saja tidak diizinkan. Nah, itulah orang beriman itu seperti itu, ya. Kalau kita itu terhadap agama ini belum ada pembelaan, terhadap Allah tidak ada pembelaan, tidak ada getaran sama sekali di dalam hati kita tentang Allah itu. Kalau disebutkan jelek-jelek kita tidak marah, kalau disebutkan baik-baik kita tidak bahagia dan sebagainya, itu artinya ruwono keimanan dan hati. Itu sudah beragama Islam puluhan tahun ruwono iman itu, ya, belum ada iman itu. Nah, tapi sebelum itu apa tadi pertanyaannya? Cuma itu. Kalimat awalnya tadi apa kalimat awalnya? Apabila belum merasakan getaran iman bila disebut asma Allah, Ustaz. Iya, seperti itu. Belum dari keimanan itu barangkali yang seperti itu. Nah, itu perlu kita waspadai yang begitu, gitu ya. Nah, teman-teman, maka dari itu jangan sampai kita ditipu oleh kebutuhan dunia yang menjadikan kita senantiasa mencintai dunia, bahkan lebih cinta lagi. Karena setiap hari mungkin 18 jam, 20 jam kita gunakan untuk masalah dunia itu, dan hanya beberapa menit saja kita mengingat Allah dengan sholat itu kita abaikan begitu saja, hanya berlalu begitu saja dan sebagainya. Nah, itu kita akan ngarahnya kemana kita juga kelihatan seperti itu kan itu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ya dengan pertanyaan ini mengubah diri kita masing-masing itu, jangan sampai kemudian kita yang sudah gila kepada dunia ini malah semakin gila kepada dunia. Karena waktu-waktu dan potensi kita manfaatkan hanya untuk mencari dunia dan sebagainya. Nah, mari kita sekarang pentingkan untuk membangun keimanan itu sendiri sehingga kita terbuka kesempatan untuk selamat nantinya. Itu Mas Dadi. Terima kasih Ustaz. Masih ada satu pertanyaan di luar tema Ustaz. Mohon untuk dijelaskan sekalian. Untuk bacaan kunut subuh itu apa hukumnya Ustaz? Mohon dijelaskan.
Ya, dulu Rasulullah memang pernah kunut kan gitu ya. Jadi kunut Rasulullah pernah melaksanakan kunut itu sendiri kan gitu. Ya, ketika Rasulullah susah menghadapi sahabat-sahabatnya yang dibantai oleh musuh di Bi'r Ma'un. Ada satu masyarakat yang mereka itu menipu Rasulullah. Mereka minta dikirim dai-dai ya ke sana untuk ngajari Islam, tetapi ternyata dai-dai yang dikirim ke sana itu dibantai oleh mereka. Rasulullah sedih sekali. Nah, karena sedih, kemudian setiap sholat Rasulullah itu mengucapkan doa kunut yang intinya mohon kepada Allah agar Allah mengazab kaum itu. Gitu. Memang yang penuh tidak hanya subuh saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya Rasulullah sengaja bersih-bersih bulan penuh. Nah, setelah itu kemudian Allah menegur Rasulullah supaya tidak berdoa seperti itu. Ya, karena itu bukan karakter Rasulullah. Biasanya Rasulullah tidak seperti itu. Orang lain berbuat zalim kepada Rasulullah, menghina Rasulullah, ngejek Rasulullah, melempari batu pada Rasulullah. Di Taif itu malah dimaklumi oleh Rasulullah, malah didoakan supaya mereka mendapat hidayah. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku itu, karena mereka berbuat jelek kepada saya seperti itu. Hakikatnya mereka tidak tahu bahwa saya lah yang kau percaya untuk memberi hidayah, membawa hidayah kepada mereka. Ya, sehingga mereka karena tidak tahu, mereka berbuat salah, jahil dan sebagainya itu dari biasanya seperti itu. Karakter Islam itu karakter Rasulullah. Tetapi ini kok kemudian karena sedihnya, karena dukanya sahabat-sahabat pada dibantai, itu kemudian Rasulullah mengucapkan jelek kepada kaum itu, gitu. Dan akhirnya karena sudah sebulan penuh berdoa, akhirnya ditolak oleh Rasulullah, ya, di doa kunut itu sendiri, ya, dengan turunnya ayat 128 dari surat Al-Imran. Silakan dibaca. Quran surat Al-Imran ayat 128. Laisa laka minal amri say'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Ya. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Ya, jadi saya Muhammad urusanmu tentang kejahatan mereka itu, perbuatan pembantaian mereka itu di urusanmu. Itu urusan antara mereka dengan Allah. Apakah Allah akan mengampuni mereka atau Allah akan mengazab mereka, itu adalah urusan Allah. Maka itu tidak perlu kamu senantiasa berdoa untuk mengharap kebaikan mereka, mengharap mereka diazab oleh Allah, tidak perlu kan gitu. Nah, akhirnya setelah ditegur oleh Allah seperti itu dengan 128 surat Al-Imran itu, kemudian Rasulullah berhenti sama sekali tidak berkunut itu. Nah, oleh karena itu ya sudah selesai. Nah, kunut-kunut yang lain itu bisa dimanai tidak dimanai seperti itu. Kalau mungkin kunut itu bisa dimanai berdiri, sejenak, tenang, ya, tumakninah dan sebagainya itu bisa dimaknai khusyuk, itu bisa dengan makna sama kunut seperti itu. Nah, kita praktikkan ya seperti itu. Tapi saudara kita yang berpaham kunut itu ya dengan bacaan yang tertentu itu dan sebagainya itu ya silakan, kita saling menghormati aja. Nah, dalam konteks ini yang namanya kunut itu adalah khilafiyah. Dasar-dasar hadisnya sama, tetapi pemahamannya yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita saling menghormati antara satu dengan yang lain. Memang Rasulullah pernah melakukan kunut, ya kalau mau ditiru ya monggo silakan. Tetapi kita berpegang bahwa karena Rasulullah sudah menegur untuk tidak melakukan seperti itu, ya sudah kita berhenti gitu. Itu Mas Ferry. Iya, terima kasih Ustaz. Sementara sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi Ustaz. Baik, kalau begitu segera kita akhiri. Kurang lebihnya saya minta maaf, teman-teman yang berbahagia. Mudah-mudahan kita disemangat oleh Allah untuk mengkaji di jalannya. Teman-teman yang malam-malam itu diingatkan lagi, yang jauh, tidak saling mengingatkan, nanti kamu dipangan, ditaplok, betul nanti kan gitu ya. Nah, kita ingatkan satu persatu, di SMS, di Twitter dan sebagainya, saat kajian dan sebagainya, semuanya itu kemanfaatan untuk mereka, bukan untuk saya. Kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Teman-teman yang berbahagia, kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian ini kita akhiri. Alhamdulillah.